Hong Kong merupakan sebuah provinsi otonom yang terletak di bagian tenggara Cina. Kawasan ini terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif, pelabuhan laut, serta kepadatan penduduknya yang sangat tinggi. Hong Kong merupakan kota maritim yang dilewati banyak kapal dagang dan menjadi salah satu kota termaju di dunia. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka kejahatan serta berdirinya rumah-rumah asuh bagi lansia dan difabel. Dengan luas mencapai 1.114 km persegi, kawasan ini dihuni oleh sekitar 7 juta jiwa. Dan karena faktor lahan yang terbatas, Hong Kong menampung penduduknya yang melimpah dengan membangun banyak gedung pencakar langit, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kota paling vertikal di dunia. Bahkan pada tahun 1989, sebuah kawasan bernama Kowloon World City sempat menjadi kawasan terpadat di dunia. Saat itu, Kowloon World City yang berdiri di atas lahan seluas 0,03 km persegi menjadi rumah bagi sekitar 55.000 jiwa dan menampung sebanyak 350 bangunan bertingkat. Setiap bangunan memiliki antara 10 hingga 14 lantai dan diisi oleh 10.700 kamar. Bangunan-bangunan tersebut terhubung melalui ratusan lorong dengan luas 2 langkah orang dewasa. Beberapa terowongan di antaranya bahkan tertutup karena tertimbun dengan sampah yang dibuang oleh warga melalui jendela rumah. Kepadatan bangunan di kawasan ini bahkan membuat warganya bisa berjalan ke ujung kota tanpa harus menyentuh tanah. Mereka cukup meloncat-loncat kecil melewati satu bangunan menuju bangunan lain. Mereka yang hidup di lokasi ini telah berdamai dengan ruang kotor serta kumuh. Mereka tidak lagi memiliki jarak privasi dengan tetangga di sekitarnya. Bahkan untuk sekadar menonton TV sekalipun, mereka harus melakukannya bersama tetangga lain yang menjalani hidup sama kerasnya. Mulanya, wilayah Kowloon World City adalah pos militer Cina. Tetapi ketika Inggris mengklaim Hong Kong pada tahun 1898, kawasan ini mulai ditelantarkan. Kemudian, pada tahun 1950 hingga tahun 1970-an, kawasan ini diambil alih oleh kelompok mafia dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan yang ilegal. Kowloon World City dikenal sebagai wilayah tanpa hukum yang ditinggali oleh keturunan bajak laut atau kriminal kelas berat yang tidak diakui masyarakat. Karena itu, kawasan ini juga dikenal sebagai surganya para bandit. Di tangan mereka, kota ini menjadi pusat rumah bordil, kasino, dan opium. Sejumlah toko obat dengan dokter tanpa lisensi resmi turut meramaikan kawasan ini. Mereka adalah para dokter yang tidak mampu membeli lisensi resmi dari pemerintah sehingga lebih memilih untuk melanggar hukum demi menjalankan bisnisnya secara bebas. Saat itu, Kowloon World City merupakan daerah koloni dalam koloni, kota di dalam kota, serta blok kecil yang diperebutkan yang sekaligus diabaikan. Kendati dikenal sebagai kota bertembok Kowloon, masyarakat setempat menyebut daerah ini sebagai Haknam atau kota kegelapan. Sekitar akhir abad ke-19, Inggris melakukan serangkaian cara untuk memaksa pemerintah Cina menyerahkan semenanjung Kowloon selama 99 tahun. Inggris ingin memanfaatkan wilayah tersebut untuk kepentingan perdagangan dan kekuatan mereka di Asia. Dalam perjanjiannya, Inggris setuju untuk menunda penguasaan kota ini sampai mereka mendirikan pemerintahan kolonial yang terorganisasi dengan baik. Namun, setelah tiba waktunya bagi Inggris untuk berkuasa, mereka justru mendapati Kowloon menjadi wilayah yang berantakan.
Inggris kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Cina untuk membereskan kekacauan di Kowloon, terutama karena wilayah itu menjadi tempat yang tidak taat pada hukum kolonial yang telah ditetapkan oleh Inggris. Namun, ketika pecah Perang Dunia II, Inggris meninggalkan daratan Cina, sehingga Kowloon dibiarkan begitu saja. Tanpa adanya kontrol dari pemerintah, Kowloon terus berkembang ke arah yang negatif. Para mafia mendirikan bisnis mereka dan hidup seperti raja-raja di sudut-sudut kota. Berbagai jenis kejahatan dapat ditemukan setiap saat, mulai dari kejahatan yang paling ringan hingga kejahatan paling berat. Pada akhirnya, kondisi Kowloon Walled City mulai berubah pada tahun 1970-an, ketika polisi mengambil tindakan tegas dengan menyisir gerombolan mafia. Saat itu, pihak berwenang menangkap 2.500 pelaku kriminal dan menyita lebih dari 1.800 kg obat-obatan. Sejak saat itu, kota ini mulai sering dikunjungi badan amal, masyarakat gereja, dan perlahan mulai masuk layanan publik, seperti pengiriman surat serta air bersih. Namun demikian, usaha ini tidak menyelamatkan nasib Kowloon Walled City yang diputuskan akan dihancurkan pada tahun 1987. 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994, kota ini sudah tidak ada lagi. Pada tahun 1984, ketika deklarasi pihak RRC dengan Hong Kong terjadi, pemerintah Hong Kong harus mengeluarkan dana sebesar 2,7 miliar dolar Hong Kong untuk pembangunan Walled City menjadi Kowloon Walled City Park. Taman ini menjadi salah satu tempat wisata yang mendapat banyak kunjungan wisatawan. Selain karena sangat kental dengan kebudayaan Cina, tempat ini juga memiliki banyak cerita yang mengundang para wisatawan untuk mengetahui sejarahnya.